Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah ya, Kang Tete ya. Hari ini sudah kita berada di hari ke-27 ya. 27. Menurut tanda-tanda sejauh ini dari 21, 23, 25, 27 yang mana nih? Tanda-tandanya nih. Kerasanya yang mana kerasanya? Tanda-tanda malam qadar. Ada yang ngerasa nggak? 21, 23, 25, 27 nih, udah 4 kali nih. Tinggal 29 nih sekali lagi. Nah, kerasanya di malam berapa, Kang? Di 25. 25 hujan loh. Iya, berarti gugur ya, 25 ya, tet ya, 25 hujan loh. 27 tadi malam ya, hujan ya? Hah? Hujan apa hujan lokal? Maksudnya nangis gitu, nangis, hujan lokal, hujan air mata. Hujan sorenya, oh kalau sore kan belum masuknya kan maghrib. Oh tadi barusan, oh di sini hujan, di tempat saya nggak hujan, kok beda ya? Berarti 27 menurut nih kita manusia ya, tanda-tanda alam ya. Silang ya, antara berarti 21 atau 23 ya. Kemarin sih banyak di sosmed banyak beredar flyer itu tulisannya bertepatan dengan Jumat gitu kan. Malam ganjil bertepatan dengan Jumat, maka kemungkinan besar itu jatuhnya malam qadar dan itu adalah malam 23 gitu ya. Gitu. Pertanyaannya, ini kita Ramadan tahun ini 29 hari atau 30 hari? Enggak tahu ya, belum ada sidang. 29 atau 30? Belum tahu. Dan salah satu ulama ada yang menafsirkan bahwasanya Rasulullah 10 malam terakhir bermunajat, beritikaf gitu ya di dalam masjid itu dihitungnya dari belakang, Kang Teh. Bukan dari depan. Jadi bukan malam 21, 22, 23, ternyata 29, besoknya enggak ada 30 langsung Idul Fitri. Nah loh, berarti enggak 10 malam dong, 9 malam. Nah berarti dia hitung mundur. Nah gitu. Jadi malam 29 itu adalah 10, hari ke-10-nya gitu ya. Tinggal tarik mundur, berarti mulai beritikafnya di 20, malam 20 gitu ya. Jadi malam ganjilnya yang mana? Menurut hitungan kalau dari belakang. Nah, artinya apa di sini? Ya kan? Inilah luar biasanya para ulama. Ya, ada yang hitung dari depan 21, 23, 27, tapi kalau dihitung dari belakang enggak kena juga. Ganjil genapnya selisih. Betul. Tahun lalu di Saudi dengan di Indonesia berbeda. Ya. Berbeda ganjil genapnya. Nah, itu sudah tanda-tanda. Artinya kita enggak bisa tuh ngejar ganjil-ganjil doang, genap-genap doang enggak bisa tuh. Ya, menurut aja riwayat bagaimana dulu Rasulullah melakukan itikaf itu di 10 malam terakhir ya 10 malam ya, dan yang paling masuk akal dan secara matematika mendekati kenyataan adalah dihitung dari belakang. Karena tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan cuman ganjil di sini, di Saudi genap kan gitu. Perbedaannya di situ ya. Ini 29, ini 30 kan gitu. Tapi kalau 10 malam terakhir semua riwayat sama. Rasulullah bermunajat beritikaf di dalam masjid 10 hari terakhir Ramadan. Dan itu enggak ada perbedaan tuh. Enggak ada yang 9, enggak ada yang 11, 10. Semuanya hadisnya sama riwayatnya. Itu sepakat udah. Nah, jadi artinya enggak bisa dikejar ganjil-ganjil doang, genap-genap doang. Nanti malam kalau hitungan dari depan malam berapa? Balapan ya? Sepi. Tadi malam ramai banget ya, sampai jalan belakang sana. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kalau Abah pribadi saya beritikaf di Masjid Habibur Rahman. Di sana 3 juz sehari ya, dari 21 biasanya. Kalau 30 hari, kalau 29 hari
Ya biasanya dilebihin, nggak 3 juz, ada yang 3,5 gitu kan. Ya, Masya Allah. Dengan Imam Qiyamul Lailnya di sana Syekh Tiazin Al-Hakimi, mantunya almarhum Mang Odet ya. Beliau dulu adalah korban dari perang saudara di Yaman, adiknya tewas dibom, ya. Madrasah tempat sekolahnya sudah runtuh rata dengan tanah. Lantas beliau kocar-kacir kabur dan sampailah ke Indonesia, begitu ya. Nah, karena beliau memang menghafal Quran dari kecil, akhirnya beliau dibawa ikut sana sini akhirnya sampai ke Bandung. Lantas menjadi imam masjid di sebuah menjadi imam di sebuah masjid, ya, masjid besar lah pokoknya di Bandung ya. Nah, lantas dari sana beliau bertemu dengan beberapa tokoh, dikenalkan dan ditaarufkan gitu ya. Dan akhirnya menikah dengan putri dari almarhum Mang Odet. Seperti itu ya kisah beliau ya. Tapi bukan kisah itu hari ini. Ada sebuah kisah yang ingin izin Abah bacakan, Kang Teteh semua, agar menjadi inspirasi buat kita sebelum kita masuk ke PR. Ya, yang udah gabung di grup WA-nya, di sana udah dikasih PR ya, dan PR-nya juga sudah disampaikan dari Selasa yang lalu. Tapi sepertinya muka-mukanya beda-beda ini ya. Ini muka-muka rutinnya kayaknya ganti pemain ya. Hari ini ganti pemain ya. Baik. Kita sudah pernah mengangkat tentang profil bisnis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang beliau bergerak di bidang busana ya, di busana. Hari ini kita akan masuk ke pebisnis kuliner. Sahabat Rasul yang berbisnis kuliner, siapa yang tahu? Bukan kuliner makanan jadi ya, tapi bahannya. Yaitu Abdurrahman bin Auf yang dikisahkan di banyak kisah, katanya beliau adalah sahabat yang paling kaya begitu ya, yang paling kaya, walaupun sebenarnya paling kaya itu jumlah warisan ketika meninggalnya terbanyak gitu. Tapi kalau dihitung sampai sekarang dengan kontemporer, ekonomi kontemporer sekarang, di mana sahabat Utsman bin Affan masih memiliki rekening yang terus-terusan masih terisi sampai hari ini ya, maka yang paling kaya Utsman gitu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu lahir di Mekah tahun 43 Hijriah, sebelum Hijriah atau 580 Masehi. Nah, beliau ini usianya 10 tahun lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga lebih tua 3 tahun dari Umar bin Khattab. Nasabnya bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah beliau ya, dan jalur ibu beliau dari Bani Zuhroh. Ya, doakan Abah juga sedang menulis buku ya, ada sebuah penerbit yang ngintip-ngintip IG saya, terus saya di DM suruh nulis buku. Itu ownernya datang ke Bandung bertemu saya, bukan DM-an, bukan manajernya. Ownernya datang. Saya juga bingung, kenapa harus ownernya gitu. Kaget juga ya. Sedang menulis buku ya. Mudah-mudahan doakan saja tentang materi kajian hari ini, yaitu tentang ekonomi kolaboratif. Abdurrahman bin Auf memiliki 5 saudara, semuanya beragama Islam dan masuk dalam catatan nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah ya. Kita nggak akan sebutkan nama satu persatunya. Pendek cerita, beliau silsilah nasabnya dari Bani Zuhroh tadi sudah disebutkan ya, dan Bani Zuhroh adalah salah satu dari keturunan Quraisy, Fihr bin Malik. Jadi Quraisy itu julukan ya. Quraisy itu julukan seorang tokoh ya, yang nama aslinya Fihr bin Malik. Julukannya Quraisy gitu ya. Kurang lebih gitulah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, siapa yang tahu nama aslinya? Abdullah ya, Abdullah. Usianya beda 2 tahun, ada yang menyebutkan, pakar sejarah lain bilang 3 tahun ya, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usianya lebih muda 3 tahun, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun. Tapi dipanggil dengan Abu Bakar. Bakar itu adalah kebaikan. Jadi kalau urusan kebaikan beliau paling duluan, maka disebut Abu. Abu itu kan bapak ya, bapak atau bisa juga yang paling duluan lah ya. Abu, tuan bisa juga ya. Jadi beliau tuan segala kebaikan atau orang yang paling awal pertama kali buat kebaikan ya, itu makanya dijuluki Abu Bakar. Nah, kalau Quraisy itu adalah julukan ya dari seorang yang namanya Fihr bin Malik, kakek moyang buyut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari beliau Fihr bin Malik, dari Quraisy ini memiliki banyak sekali marga-marga, kabilah-kabilah begitu, yang mereka menyebar di Jazirah Arab, Hijaz ya, dan juga memegang juga
posisi-posisi penting. Dan Bani Zuhroh ini memang terkenal dengan keluarga orang kaya gitu. Jadi Abdurrahman bin Auf ini anak orang kaya. Ya, nanti ada lagi sahabat beliau ada lagi ya, anak orang kaya juga namanya Mus'ab bin Umair. Itu sahabat tuh. Ya, Abdurrahman bin Auf dengan Mus'ab bin Umair ini best friend lah gitu ya, best friend. Ini sama-sama anaknya orang kaya. Bedanya Abdurrahman bin Auf ini ketika beliau sebelum masuk Islam sudah kaya, ketika beliau masuk Islam beliau tetap kaya. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah semua hartanya ditinggal, semua sekaligus sama istri-istrinya. Ini serius ya. Beliau punya istri itu diajak, kita diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Istrinya nggak mau, lebih memilih bisnis yang ada di kota Mekah, akhirnya ditinggal saja gitu. Beliau berangkat. Ya, Abdurrahman bin Auf berangkat. Jadi sempat keriset ya. Sempat keriset hartanya jadi nol, sempat direset jadi nol di Madinah. Lantas di Madinah seperti yang kita tahu Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor, begitu ya. Dan beliau ini dipersaudarakannya dengan orang kaya juga, yang di namanya itu orang Ansor ya. Jadi dari kaum Muhajirin ini Abdurrahman bin Auf, Ansor ini orang kaya. Jadi orang kaya saudarakan dengan orang kaya gitu. Namanya Sa'ad bin Rabi. Ya mungkin tahu ya, Sa'ad bin Rabi ini Abdurrahman bin Auf mau butuhnya apa gitu kan. Kalau Anda butuh rumah, ambil. Saya punya beberapa rumah, silakan ambil. Oh enggak ada. Atau dinar, dirham, ambil. Ya, ternak, kebun, tawarin. Dia enggak ada yang mau. Terakhir, saya punya 2 istri. Kalau kamu ini silakan pilih salah satu dari istri saya. Saya akan ceraikan, saya akan nikahkan dengan kamu. Gitu. Luar biasa ya. Di sini jangankan punya 2 istri ya, jomblo aja belum laku-laku gitu ya. Masya Allah ya, dengar-dengar ada ini ya program ta'aruf bersama Ustadz Arif Rahman Lubis ya. Program ta'aruf lagi berjalan juga ya di Masjid Al-Latif, alhamdulillah. Nah, Akang Teteh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi selepas pandemi ya, selepas pandemi masjid kita tercinta ini, Masjid Al-Latif ini dari DKM mencanangkan program-program yang sifatnya solutif. Jadi kalau dakwah Rasulullah dulu itu selalu dibagi 2 besar biasanya ya. Fase Makkiyah dan Madaniyah ya, 2 besar ya. Di mana fase Makkiyah belajar benar salah enggak? Belajar hukum-hukum enggak, ini halal haram maksudnya? Hah? Enggak ya? Belum ya, itu nanti di Madaniyah. Nah, biasanya di Makkiyah itu dikenal dengan fase memperkokoh pondasi. Madaniyah adalah fase meninggikan bangunan. Ya. Atau kalau di ibarat kata kebun itu, ini fase menggemburkan lahan. Ya. Nah, fase Madaniyah adalah menanam tanamannya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau kita nanam di tanah tandus kan nggak tumbuh juga. Jadi ada dipupuk dulu, digemburkan dulu ya. Nah, tanahnya lahan seperti itu. Nah, zaman di Makkiyah dulu, di fase Mekah itu 13 tahun, sebenarnya bukan 13 tahun, bisa dikatakan enggak 13, 10 plus 3 lebih tepatnya itu, 10 plus 3. Jadi bisa dibagi begitu, 10 plus 3, bagi 2 lagi, Makkiyah dibagi 2 lagi. Bisa juga dibagi 2 dengan versi yang lain, dakwah sir'iyah diam-diam dan dakwah jahriyah terang-terangan. Itu sir'iyah itu 3 tahun di awal, ya kan? Nah itu di situ, diam-diam ya di Darul Arkom tuh. Di 10 tahun berikutnya itu di terang-terangan ya, Rasulullah mendatangi Darun Nadwa pada waktu itu ya di dekat Bukit Sofa itu. Lantas pemuka-pemuka Quraisy pada waktu itu dikumpulkan, lantas beliau mendakwahkan secara terang-terangan. Ditolak sekali, ditolak 2 kali. Yang ketiga udahlah langsung aja ke masyarakat Mekahnya gitu kan. Kumpul lagi banyak orang, beliau berdiri di atas bukit, terus beliau bilang, "Wahai masyarakat kota Mekah, ya kan, kalau saya berkata kepada kamu bahwasanya di balik bukit sebelah sana ada pasukan musuh yang sedang berbondong-bondong datang ke sini dan akan menyerang kotak ini, apakah kalian percaya?" "Oh tentu saja kami percaya," katanya. "Engkau adalah Al-Amin, gak pernah bohong." Gitu kan. Maka kalau begitu aku ingin mengatakan bukan itu, tapi bahwasanya aku telah diangkat menjadi nabi dan rasul dan menyampaikan risalah ini, maka tinggalkanlah ya kan, tinggalkanlah kesyirikan, berhala gitu ya, dan menyembahlah kepada Allah SWT gitu kan. Lantas paman beliau ini, paman ini ya, nah, kalau ini dari Bani Abdul Muthalib nih, namanya Abu Lahab, paman beliau menentang keras, "Wah kamu mengumpulkan kami ke sini cuma mau ngomong kayak gini doang," nah gitu ya kurang lebih ya. Ada apa sih di belakang? Gak ada ya, kirain ada sesuatu, seseorang.
Cuma mau ngomong kayak gini doang gitu kan, ya kan. Nah, lantas setelah itu beliau punya 2 anak laki-laki, Abu Lahab itu, ya kan. Nah, itu disuruh menceraikan 2 anak laki-lakinya, suruh menceraikan istri-istrinya. Istri-istrinya ini anak-anak Rasulullah dengan Bunda Khadijah. Gitu. Jadi kebayang ya, tadinya erat sekali, ya kan, begitu disampaikan kebenaran sampai ya. Jadi Akang Teteh ini bagian dari motivasi kita kalau kita ambil fikih sirahnya, ya itu dakwah itu, perbaikan itu memang harus dimulai dari lingkungan terdekat, tapi justru dari situlah pertentangan atau permusuhan yang paling keras. Ya. Nah, kembali lagi program kolaborasi ya buat di sini karena banyak wajah-wajah baru, izin Abah memperkenalkan, nama saya Dr. Angga Prastia, saya dokter. Tapi saya dari tahun 2014 sudah nggak praktek, artinya kalau dokter tuh, profesi dokter tuh ada beberapa tipe ya. Yang pertama ada yang namanya fungsional tuh yang ketemu pasien, fungsi ya, menjalankan fungsi medis. Yang kedua struktural namanya. Nah struktural ini yang biasanya jadi kepala rumah sakit, kepala puskesmas ya, direktur di rumah sakit biasanya gitu, itu namanya struktural. Satu lagi akademisi ya, di dosen, peneliti di situ. Bisa 3 jalur ini. Jadi Abah dulu di awal lulus ya, lulus dokter itu yang menjalankan tiga-tiganya ya, menjalankan tiga-tiganya. Lantas saya memilih untuk tidak lagi berfungsi dengan di bidang fungsional. Jadi saya pindah ke struktural dan di akademisi. Saya ngajar dosen di salah satu akademi kebidanan di Bandung. Mahasiswi ya berarti ya semua ya. Berarti kan murid-murid saya perempuan semua tuh ya. Dosen-dosennya perempuan semua tuh ya. Yang laki-laki cuma ada orang TU 1 sama saya 1. Cuma 2. Nah, karena saya laki-laki sendiri, anak-anak mahasiswi ngegodainnya manggilnya abah gitu. Jadinya udah terusin aja. Jadi ya, sekarang saya punya anak saya manggilnya abah. Saya di kantor panggilnya abah gitu ya. Di komunitas juga seperti itu. Nah, diterusin aja. Lanjut. Jadi dulunya itu ya, nah ini ada kita selalu gini. Insya Allah Abah pribadi adalah penggiat sirah nabawi ya. Jadi gini, kemarin ya, Abah pengen jelaskan dengan sebuah kisah cerita. Kemarin itu saya di Masjid Habibur Rahman ya, ketemu dengan salah seorang jamaah itikaf. Yang ternyata orang ini seorang coach. Wah, tanpa ini ya, ngobrol coach, high profile ya, ternyata orangnya kalau saya sebut namanya, kalau yang orang-orang bisnis gitu ya biasanya kenal dengan beliau ya, nah, seorang bisnis coach lah. Nah, dan beliau ini sekarang ini sedang banyak belajar agama. Jadi tadinya training bisnis diikutin, sekarang lagi banyak belajar agama. Dan sekarang dia bilang ke Abah begini, sekarang mah saya mah kalau ikut training ya, aduh kudu hati-hati banget. Saya tuh liatin siapa ini pembicaranya, pematerinya, trainernya, hati-hati banget saya teh, selektif banget lah cina katanya. Saya pengen menyampaikan dengan analog nih ya, dengan metafora yang berbeda. Kalau kita seorang muslim, Akang Teteh, ya berbekal cerita barusan. Kita seorang muslim, tuntunan utama kita apa? Tuntunan kita sebagai muslim adalah Al-Quran. Nah, trainernya siapa? Nah, gitu ya. Lucu ya, kalau kita punya tuntunan hidup Al-Quran tapi kita tidak mengenal siapa coachnya, coach Al-Quran itu. Kita tidak mengenal siapa trainer Al-Qurannya. Kita tidak mengenal, atau bahasa kajiannya adalah kita tidak mengenal siapa pembawa risalahnya. Lucu ya, nggak afdol kan? Nah makanya salah satu tadi kita udah bicara makiyah madaniyah itu, di fase makiyah itu berat belajarnya. Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat 13 tahun lamanya itu wah luar biasa ya, digembleng keimanan, kesabaran. Ya mereka dimiskinkan, mereka disiksa, dihujat, dicaci maki. Wah kalau zaman sekarang bully-bully itu bisa nggak ada apa-apanya lah. Ya, mereka pernah dilemparin batu, Bilal dijepit batu, ada yang lehernya diikat, diseret pakai kuda majikan. Wah ini dahsyat, serem lah. Kalau kita cuma bully-bully di sosmed nggak ada apa-apanya lah. Ya kalau kita cuma dikata-katain nama keluarga terdekat nggak ada apa-apanya lah. Ya dibanding zaman dulu nggak ada apa-apanya lah. Nah jadi dan tidak boleh balas. Cuman disuruh bersabar. Jadi kalau belajar makiyah itu berat.
luar biasa berat. Nah, untuk meringankannya, untuk mempermudahnya adalah belajar melalui Sirah Nabawi. Ya, karena dalam Sirah Nabawi itu setelah kita belajar Sirah Nabawi itu biasanya efeknya akan melembutkan hati ya Kang Teteh. Ya. Jadi yang merasa selama ini keras sama keluarganya, sama pasangan atau anak-anaknya, yang merasa keras kepada orang tua, ya, suka nggak mau, suka melawan, ya, pada orang tuanya. Nah, belajar sirah agar Allah melembutkan hati kita. Karena dalam sirah itu ada tazkiyah. Seperti surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yatlu alaihim ayatihi itu apa? Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril disampaikan kepada para sahabat. Yatlu alaihim ayatihi. Kita mungkin di sini ada Akang Teteh yang menghafal Al-Quran, ya, tapi tahu nggak asbabun nuzulnya? Nah itu. Kalau kita belajar sirah kita akan tahu semua asbabun nuzul Al-Quran itu kita tahu semua. Ya, surat ini turunnya kejadian apa? Surat ini turunnya kejadian apa? Kita tahu semua. Ya, itu. Jadi kita, oh surat ini tuh, oh kejadian itu waktu gini nih, pas bagian ini nih gitu. Kita tahu semua, ya kan? Nah maka ketika Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu sudah di usia tua, beliau didatangi oleh 3 orang tabiin yang bertanya, Bunda Aisyah itu kurang lebih gitu ya, kita kan nggak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Tolong ceritakan kepada kami seperti apa akhlak beliau. Ini tabiin, Pak tabiin, ya zamannya udah berubah. Akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran yang kalian pelajari itu, ya itu semuanya itu Rasulullah melakukan itu. Udah itu, kalau mau tahu akhlak Rasulullah ya itu Al-Quran itu, full itu, nah, itu aja, gampang. Oh iya, ya. Nah jadi kebayang ya, makanya dengan kita mempelajari Sirah Nabawi ini, insya Allah semua solusi masalah kehidupan kita ada jawabannya pada diri beliau. Mau dari sisi apa? Sisi sebagai seorang anak ada, ya. Bagaimana beliau berbakti kepada siapa? Orang tua. Orang tuanya udah meninggal. Kepada siapa? Orang tua tanda kutip yang mengasuh beliau, paman, kakeknya kepada pamannya Abu Thalib, terutama kepada pamannya Abu Thalib. Ya, bagaimana beliau baktinya luar biasa padahal belum masuk Islam. Ya, para ulama berbeda pendapat, ada yang di akhir banget sebetulnya udah Pak, tapi disiratkan karena ada Abu Jahal. Itu di Sakratul Mautnya Abu Jahal duduk di situ juga. Jadi Nabi Muhammad di sebelahnya, Abu Jahal juga ada di situ juga, di sebelahnya juga. Gitu. Ya kan, paman, ayo bertauhidlah kepada Allah. Insya Allah akan aku mintakan ampunan kepada Allah untuk engkau. Kayak gitu kan. Akhirnya di akhir hayatnya, aku tetap pada agama nenek moyangku. Bilangnya begitu. Ini ada sebagian ulama yang mengisyaratkan, menafsirkan ini adalah sebuah isyarat saja. Nenek moyang yang mana kan beliau nggak sampaikan. Nenek moyang kalau ditarik sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ya kan. Sampai agama Nabi Ismail nenek moyangnya juga. Nabi Ibrahim kan agama-agama tauhid. Ya kan, isyarat juga gitu. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang bilang agama nenek moyang berarti agama-agama Quraisy. Ya, seperti itu. Ya Allah alam bisawab. Nah, maka kita tahu sebagai seorang anak ada, sebagai seorang pasangan ada, sebagai seorang pendidik. Pendidik siapa? Pendidik macam-macam orang. Pendidik sahabat sebaya, karena para sahabat seperti Abu Bakar itu kan masuk usia mungkin di sekitaran usia-usia, ya gini, para sahabat masuk Islam itu di usia-usia kita, gampangnya gitu dah, ya berapapun usia kita, pasti ada sampelnya, ya pasti ada sampelnya, gitu, pasti di usia kita. Nah, bagaimana Rasulullah mendidik mereka? Ada, bagaimana mendidik Abu Bakar yang usianya kira-kira sebaya, bagaimana mendidik Utsman yang usianya 10 tahun ya, 10 tahun lebih muda, Abdurrahman bin Auf juga sama 10 tahun lebih muda, Umar bin Khattab ada, yang kecil-kecil juga ada, Ali bin Abi Thalib, Arqam, Zaid bin Harisah, ya ada yang kecil-kecilnya juga. Ya dari kalangan budak ada Bilal, ya kan, dari kalangan pengasuhnya beliau tuh salah satunya yang dibawa dari zaman ibunda beliau, dulu Rasulullah diasuh, itu peninggalan dari ini ya, dari ibunda beliau ya, ibunda Aminah, namanya Ummu Aiman, itu dibawa sampai beliau menikah dengan Bunda Khadijah, Ummu Aiman masih dibawa gitu, masih ada. Ya, orang Habasyah, Ethiopia zaman sekarang. Jadi seperti itu dibawa. Terus itu termasuk dari golongan pelayan ya, pelayan keluarga yang masuk Islam itu Ummu Aiman. Nah, ada semua, termasuk nah ini bagaimana Rasulullah SAW membangun negeri Islam, ya
sukses kaya raya luar biasa. Di Madaniyah, kalau di Mekah miskin. Ya, di Madaniyah, fase Madaniyah itu mekar luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ya, bagaimana Rasulullah membangun negeri Islam itu, ibu kotanya adalah di Madinah dengan wakaf. Apa pengertian wakaf, Akang Teteh? Mungkin Akang Teteh menafsirkan wakaf itu kita punya tanah diberikan, ya, kita punya apa? Wakaf, punya uang dibelikan semen untuk pembangunan masjid. Mungkin itu pengertian wakaf. Ya, tapi ada sisi lain wakaf yang jarang masih banyak kaum muslimin zaman sekarang yang belum mengenal sisi wakaf yang ini, yaitu namanya wakaf produktif. Apa itu wakaf produktif? Nah, bahwasanya masjid butuh listrik, butuh apa tuh? Obat buat ngepel, ya, petugas-petugasnya seperti itu. Ya. Qadarullah, Abah juga seorang relawan di Rumah Bersalin, salah satu rumah bersalin di Bandung, itu gratis ya. Rumah Bersalin cuma-cuma namanya, di Holis. Itu sudah 18 tahun usianya. Dari berdiri sampai hari ini alhamdulillah gratis. Ya, enggak pernah pasiennya diminta membayar, khusus duafa ya. Dan juga orang-orang tertentu ya yang memang kita kategorisasikan. Ahli ilmu misalkan. Ya, itu gratis alhamdulillah, enggak pernah kita tarik bayaran sampai hari ini. Pertanyaannya, itu bidan saya ada berapa? 17 mungkin 18 orang, siapa yang mau ngegaji? Ya, kan harus digaji ya. Supir ambulan siapa yang mau ngegaji? Ya, cleaning service di Rumah Bersalin beda dengan cleaning service di kantor-kantor. Ya, mereka melakukan sterilisasi alat, tumpahan-tumpahan darah, ya, sampah-sampah biologis sampah biologis paham ya, infeksius, ya. Ini berbeda, resikonya besar. Masa enggak digaji? Oh, ya relawan semua gitu, 0 rupiah enggak. Mereka digaji secara profesional. Pertanyaannya siapa yang mau ngegaji? Wakafnya udah ada, ngewakaf ambulan, alhamdulillah ada yang ngasih ambulan. Ya. USG ada yang ngasih USG. Bed perawatan tuh banyak yang ngasih. Itu wakaf namanya, tapi operationnya siapa yang mau bayarin? Nah ini. Ya, jadi paham ya, setiap satu wakaf harus disertai biaya operasional oleh wakaf produktifnya. Ini dua sisi wakaf yang berbeda. Maka kajian kita yang sama Abah ya, kajian kolaborasi ekonomi ini adalah kajian tentang apa, Kang Teteh? Ya, ini udah pertemuan ke-8 kalau yang ngikutin dari awal pertemuan ke-8. Tapi barangkali ada yang baru pertama kali. Ini adalah kajian kolaboratif adalah tentang bagaimana kita, ini terbuka buat siapapun yang tergerak hatinya ya untuk memakmurkan agama Allah, memakmurkan kaum muslimin terutama yang membutuhkan ya dengan membangun bisnis bersama-sama. Membangun bisnis bersama-sama. Jadi bukan memajukan, di sini mungkin Akang Teteh sudah punya bisnis, bukan bisnis yang sekarang sedang digeluti supaya omsetnya tambah gede, bukan yang itu. Itu mah urusan antum masing-masing. Dan di hari-hari lain udah ada ya. Udah ada para ahli yang mengisi, ahli-ahli bisnis, mentor-mentor bisnis yang mengisi di sini, ngajarin ilmu bisnis, ngajarin ilmu apa, supporting dan seterusnya. Antum ambil semua ilmunya, ya, untuk memperbesar bisnis masing-masing, silakan. Tapi kita membuat bisnis bersama-sama juga, ya. Ada proyek lain. Aduh, saya di bisnis saya punya pengalaman nih, 12 tahun begini. Cocok, masuk, yuk kembangin bareng-bareng. Kita bagi menjadi 5 kategori. Berapa kategori? Ada tour and travel, ya, special case nanti tour and travel karena sudah ada garapannya. Yang kedua ada bidang usaha kesehatan dan kecantikan. Ya, kemarin kita dua pertemuan yang lalu kita hadirkan praktisinya, ada kawan saya wakaf produktif, bisnisnya madu. Bukan jual madu botolan bukan, tapi jual madu drem-dreman tontonan. Ekspor-eksporan. Dan dia melayani maklun. Jadi enggak jual ketengan. Ya, misalnya kita mau bikin bisnis madu nih. Ya kan? Mereknya apa? Pesan ke beliau, nanti dibungkusin jadi kecil-kecil pakai merek Anda. Dan madunya tuh madu murni semua. Jadi bukan kayak misalkan madu habatus sauda atau madu campur ini, madu diabetes, madu penambah nafsu makan atau enggak ada. Madu aja. Enggak ada yang ini. Tapi 30 varian se-Indonesia. Jadi ada madu Sumateranya macam-macam, ada yang dari
Sumatera Barat, ada yang dari mana gitu. Saya kurang hafal ya. Ada madu Jawa Barat, madu Jawa Tengah, Jawa Timur gitu mungkin ya, madu Madura mungkin, madu Bali, Lombok. Pokoknya setiap provinsi dia ambil madu-madunya itu tapi tontonan. Nah, jadi yang sekarang lagi digarap itu seperti bentuknya seperti apa ya? Jadi kalau jual madu botolan udah biasa. Nah, ini yang dijual nggak gitu, tapi 10 varian madu langsung pack. Kecil-kecil tapi banyak. Lucu ya? Kan belum ada yang jual begitu. Kalau jual kan paling satu gitu. Jadi ada mini pack yang isi 5, ada pack yang isi 10, ada yang isi 20 dan seterusnya. 20 jenis, bukan 20 botol. Botolnya kecil-kecil tapi banyak macamnya. Rasanya juga beda-beda. Ada yang manisnya manis banget, ada yang pahitnya pahit banget gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, itu kesehatan kecantikan. Ada juga skincare. Ya, ada juga yang di depan situ lah pokoknya. Klinik yang di depan jalan situ. Ya, itu ini juga ya, mitra kita juga sebetulnya mereka membuka juga untuk menggarap produk yang off klinik. Jadi ada produk klinik ya, namanya Kalista dan seterusnya itu. Kalista itu yang dijual dalam klinik, yang di luar klinik namanya Siskin, CY Skin, Siskin. Nah, kita bisa juga garap Siskinnya. Contoh. Atau misalnya terapi-terapi Rasulullah misalkan bekamnya atau tulang belakangnya, kiro dan seterusnya. Kan lagi rame tuh kretek-kretek ya di sosmed ya. Nah, kita garap kliniknya ya. Tapi yang ada di dalam sini, ini kita lagi ngomong apa tadi, kategori kesehatan kecantikan ya. Kita bikinnya satu saja dulu di Bandung. Ya, nanti ketika sistemasinya sudah mapan, kita kembangkan kita cloning di puluhan kota se-Indonesia. Aplikasinya sudah ada tuh untuk mengembangkan itu, ya. Nah, kita garap juga aplikasinya nanti, ya. Udah ada. Itu di kesehatan kecantikan, ya. Abah, kalau bisnis saya pribadi boleh nggak? Boleh aja. Di sini siapa Kang Tete yang punya bisnis pribadi? Syaratnya 3, 1 sudah berbadan hukum, 1 apa? Yang kedua sudah ngurus perizinan, kedua apa? Ya, yang ketiga sudah punya sistemasi untuk kemitraan. Ya. 3 itu syaratnya. Yang keempat, syarat yang menaungi ketiganya nomor 4 ya, yaitu tidak riba-ribaan. Ya, bos pokoknya nggak pernah mengambil modal dari bank apa, pokoknya nggak boleh ada ribanya. Ya, insya Allah kalau syarat tersebut terpenuhi, nah kita punya aplikasi, ya, usaha Anda taruh di aplikasi itu, ya, kan yang install seluruh Indonesia tuh. Nah itu memang aplikasi khusus B2B kemitraan. Bahasa saya scale out, apa? Scale out, bukan up. Kalau McD ya, kira-kira bikin restoran jadi 30 lantai atau 30 cabang? Itu bedanya up 30 lantai, out keluar 30 cabang. Paham ya? Ya walaupun beberapa mentor bisnis nyebutnya buka cabang scale up juga, cuman saya supaya mudah membedakan out. Ya, Mixway misalkan, Apotika 24, Alfamart, Indomaret. Itu scale out, Sabana yang kecil-kecil tapi sampai Sabana itu sampai berapa ribu ya? 3.000 cabang kalau nggak salah. Ya, saya punya ada Simply Fresh itu mitra kita juga. 400 cabang laundry kiloan, Simply Fresh 400 cabang loh, luar biasa ya. Nah, taruh di aplikasi kita, jadi seperti menggantikan peran pameran waralaba, Kang Teteh. Ya, jadi ada satu aplikasi nih, anggaplah nih, HP aja deh, udah ada di Play Store, di App Store untuk iOS sedang proses. Nah ini aplikasinya gitu ya. Nah ini, nanti tuh Akang Teteh yang bisnisnya memenuhi syarat-syarat tadi boleh diajukan di grup WA ada nomor Abah kan, nah, ajukan aja Japri. Abah tuh nungguin Japri dari antum, nggak ada yang Japri. Hari di grup ya ada obrolannya tapi Japri nggak ada yang berani, kenapa ini? Ya, mangga. Tapi ini Abah buka peluang ya, silakan saja. Ini aplikasi sudah ada di Play Store. Jadi seperti pameran waralaba. Kalau kita datang ke misalkan gini, saya punya uang misalkan tabungan ya 20 juta, 30 juta, mau bisnis. Pakai uang tersebut modal, takut ya Kang ya, aduh takut ya bisnis apa ya, nanti gimana ya kalau gagal bangkrut dan seterusnya, takut ya, biasanya gitu kan. Untuk meminimalisasi resiko maka saya cari bisnis yang udah ada, paham ya, maka saya datang ke sebuah pameran waralaba gitu ya. Di pameran waralaba ada macam-macam tuh nanti tuh, ada kuliner ya, ada kayak gitu kurang lebih tuh ya kan,
Ada agen, mungkin agen travel, ada apa, macam-macam. Nah yang menarik mata misalkan, wah ada tukang sate nih, mungkin menarik saya deketin, wah nanti deal, saya jadi mitranya dia, cabangnya dia, paham ya? Risiko bangkrutnya kan jauh lebih minim karena udah jalan usahanya, paham? Nah ini kemitraan, konsep kemitraan. Nah waralabanya diganti pakai aplikasi, pamerannya diganti pakai aplikasi. Kenapa? Karena aplikasi punya pameran punya kelemahan, kelemahannya apa? Yang pertama durasinya paling cuma 3 hari, seminggu pameran udah bubar, selesai, betul. Yang kedua lokal, pameran di Bandung, pengunjung orang Bandung, udah, ya kali pengunjung dari Tegal datang ke Bandung gara-gara, ya kan repot amat gitu ya, paham ya? Yang ketiga nih yang paling bahaya, value dari ownernya, value owner ini bahaya ini, ya. Kalau Akang Tete tahu dulu pernah lah beberapa tahun yang lalu tuh ada sebuah usaha kuliner yang buka cabang hampir di tiap kota. Cabangnya ada. Ownernya itu, foundernya itu diundang tiap seminar-seminar itu. Wirausaha diundang jadi pembicara. Sekarang hilang tak bersisa. Ya, konon. Ya, karena bermain-main dengan riba. Bahaya. Ownernya main riba, mitranya tuh 50 cabang itu bisa bangkrut semua dan terbukti bangkrut semua 50-50-nya. Padahal yang riba cuma ownernya doang. Nah, ini bahaya. Makanya tadi syaratnya 4 itu. Nah, maka si pameran waralabanya itu digantikan dengan aplikasi. Gampangnya gitu. Ya, jadi nanti kalau Akang Tete yang punya bisnis sudah memenuhi 4 syarat itu silakan listing di sini. Berarti ada durasi tayang enggak? Kalau pameran kan ada durasi seminggu palingan, kalau di sini nggak ada, buka aja terus. Yang kedua lokal nggak? Enggak. Kenapa? Karena seluruh Indonesia ada di sini, seluruh kota ada di situ. Yang install, orang yang memang lagi nyari usaha. Iya. Yang ketiga tadi value dari ownernya, value dari antumnya. Ini anak saya, jangan kaget ya kalau ada penampakan. Aplikasinya di Play Store Lentera Ilmu. Ya. Ada ilmunya, nanti akan ada masanya ilmunya akan dihapus jadi Lentera aja. Sekarang masih ilmu, kenapa? Karena segala sesuatu harus dilandasi dengan ilmu. Jadi sekarang banyak ilmu tentang ilmu ya. Di Android Play Store sudah ada namanya Lentera Ilmu, nanti di search aja, install aja, bikin akun nanti dan seterusnya. Nah kembali lagi, kegelisahan begini, ada 12 sahabat. Mereka ngaji bareng nih, ya ngaji bareng. Nah, ternyata 5 sahabat ini, Anda tanya kepada ininya, mentornya, Akang, itu jamaah, maaf, itu anak-anak antum gitu lah ya, anak-anak ya, anak-anak antum tuh, itu mereka bisnisnya apa? Oh fashion sih, rata-rata mereka fashion ya. Fashion apa? Ya fashion muslim, ya gamis, kurta, hijab, ya abaya, kerudung, baju anak gitu. Fashion ya, oh iya ini fashion pada nih, 12 gitu katanya. Ya, terus mereka itu mengembangkan merek orang lain jadi reseller atau mereka gabung bareng atau enggak, mereka punya merek brand masing-masing. Oke, sampai situ dulu kisahnya. Ada yang janggal nggak dari kisah barusan? Apa yang janggal? Nangkap kejanggalannya nggak? Janggal itu kisah itu. Ini 12 orang sahabat satu halakoh, bisnisnya fashion semua dan brand masing-masing. Janggal ya? Kira-kira apa goals mereka dalam bisnisnya? Ingin supaya bisnisnya gimana? Omsetnya lebih berkembang ya, profitnya lebih besar dan seterusnya. Artinya kalau si A ingin memperbesar bisnis fashionnya, brandnya dia akan menyikut 11 orang temannya. Aneh nggak menurut antum? Iya. Mana yang lebih mudah diterima oleh pikiran dan hati kita? Seperti kisah barusan atau udahlah repot-repot, sok cing 12 orang sini, duduk. Nah, Sirkah bikin satu brand besar bareng-bareng jadi 12 cabang. Kopo, ke mana? Ciamplas, ke mana? Antapani, ke mana? Ujung Berung, punya 12 cabang.
Jadi kayak Maxue, tiba-tiba kita ke sini ada cabang, sini ada cabang kayak gitu. Tapi itu satu merek, 12 cabangnya. Daripada 12 bikin merek masing-masing. Paham sampai sini? Paham? Ya? Itu kejanggalan. Nah, maka kita tarik ke sirahnya dulu. Apakah zaman dulu kira-kira para sahabat satu dengan yang lain sikut-sikutan dalam berbisnis atau berkolaborasi dalam berbisnis itu? Nah, muaranya ke situ. Jelasinnya muter-muter, panjang ke lebar, muaranya pertanyaannya itu. Bisik-bisik waktunya habis, Cina katanya. Kenapa bukan sampein? Biasanya pakai kertas sih, pakai mengutus juru bicara. Ya, sampai situ paham ya? Ya, nah itu. Nah maka dari itu Akang Teteh semua ini sebuah bentuk kegelisahan. Rasanya nggak mungkin ya para sahabat itu sikut-sikutan bisnis saling bersaing satu dengan yang lain, enggak. Nah itu ada di kisah Abdurrahman bin Auf, baru masuk ke kisah ini lanjut ya. Beliau itu bisnisnya itu keju, mentega begitulah. Maka ketika beliau pindah ke Madinah tadi dengan sahabat angkatnya gitu, saudara angkatnya yang namanya Sa'ad bin Rabi ditawarkan ini itu nggak mau, maka kita tahu kisahnya. Yaitu Abdurrahman bin Auf bertanya tentang sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Di mana letak pasarnya? Oke, kita familiar dengan kisah itu ya. Lanjutan kisahnya tahu nggak? Nggak tahu selanjutnya kisahnya. Ya kan disamperin beneran dong, kan tunjukin, ya dianterin gitu loh. Ternyata ditemukan bahwa di pasar yang itu, pasar lama gitu ya. Jadi kalau di Bandung ada pasar baru gitu ya, pasar lama. Di pasar lama ternyata loh kok pada curang-curang ini ya, pada aneh-aneh bisnisnya. Nah, itu. Jadi mereka itu mengeluhkan kepada Rasulullah, karena pasar itu curang gitu. Rasulullah di sana begini-begini, ya udah kita bikin aja pasar sendiri. Nah maka Rasulullah SAW ketika proses hijrah dari Mekah ke Madinah dan sudah tiba di Madinah, bangunan pertama untuk kaum muslimin yang didirikan adalah apa? Masjid, ya Masjid Nabawi itu. Kedua apa? Pasar. Kita nggak bisa di situ gitu. Ya, maka beliau minta tolong kepada saudara barunya tadi Sa'ad bin Rabi untuk membeli tanah yang murah-murah aja dekat pasar lama. Gitu. Ya, tanah yang murah-murah aja. Lantas karena kan nggak punya uang dia. Jadi tetap ada kelanjutan ceritanya. Ada kelanjutan dari kisah itu ya. Sa'ad bin Rabi ngasih hartanya dibelikan tanah, dibangunkan kios-kios. Nah, sok kadia gitu ya. Muhajirin Ansor yang mau dagang tuh saya punya kios. Ini Abdurrahman bin Auf tanpa modal, ya. Tanpa modal pribadi maksudnya, pakai modal saudaranya ya. Sok pakai kios ini, sewa berapa? Sewanya, kan gitu. Ya. Nah, kalau di pasar lama mereka sewanya sekian, di pasar ini oleh Abdurrahman bin Auf, wah nggak usah bayar sewa. Maksudnya gratis gitu? Enggak, bukan gratis. Kalian tidak perlu sewa, nanti dari keuntungan hasil jualan kita bagi hasil. Nah, lebih pinter nih. Ya. Skema bagi hasil. Ingat tuh, lihat ya. Jadi kalau kita yang sekarang masih sewa menyewa, misalnya antum punya apa lapak atau punya sewa menyewa buat usaha, lahan usaha, ruko disewakan. Nah, berarti pakai sistem bisnisnya siapa? Pas sistem bisnisnya pasar lama. Ya, pasar lama tuh siapa sih? Bani Koinuko. Siapa Bani Koinuko? Kabilah Yahudi. Oke, paham ya? Tuh sampai situ. Pakai. Terus nanti gimana bayarnya? Nanti kalian profit, ya. Nah, profitnya nanti kita bagi hasil. Kurang lebih gitu, ya. Berapa bagi hasilnya? Wahai Abdurrahman bin Auf. Seikhlas kalian. Menarik ini, ya. Seru ya? Bagi hasil seikhlas kalian. Masya Allah. Ya, nah ini ya seru ya. Nah maka mereka merespon baik tawaran tersebut dan karena membebaskan dari biaya operasional ya. Dan tentunya mereka bergegas pindah dari pasar lama untuk menempati kios yang dibangun dan dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan keuntungannya berlipat. Kenapa berlipat? Nah ini ada caranya. Ada caranya nih ya. Para sahabat pedagang ini mengeluhkan lagi kepada Rasulullah. Rasulullah SAW, kami ingin berkeluh tentang pasar, bukan pasarnya sekarang, pedagang-pedagang di pasar lama. Yang mana mereka adalah Bani Koinuko, kabilah Yahudi.
Karena mereka itu cepat kaya. Kenapa bisa begitu kata Rasulullah? Emang mereka jualannya kayak gimana? Mereka itu kata para sahabat ini pedagang, kalau jualan itu dikurangin timbangannya. Jadi kalau orang beli 1 kilo sama mereka dikurangin dikit. Kan bayarnya tetap 1 kilo jadi mereka cuan gitu. Cuan ya. Emang kalau kalian gimana jualannya? Kalau kita jualannya ya kalau orang beli 1 kilo ya kita kasih 1 kilo. Normal. Oh kalian yang salah. Nih Rasulullah nih ya. Kalian yang salah kalau gitu. Emang kalian jualnya gitu? Iya kali kita 1 kilo ya 1 kilo. Salah kalian gitu kata Rasulullah tuh. Jadi yang benar bagaimana harusnya tuh? Kan bingung kan ya harusnya kan 1 kilo atau gimana? Kalau orang beli 1 kilo, orang bayar 1 kilo, kalian lebihin. Jangan dipasin. Kalau mereka ngurangin, kalian lebihin. Maka dalam waktu singkat, omset di pasar baru, gulung tikar Bani Koinu pergi dia. Ya, pergi kan? Itu bedol desa semuanya itu Bani Koinu. Ya, karena dibikin perjanjian juga nggak mau. Akhirnya bedol desa. Pindah semuanya keluar kota, keluar provinsi lebih tepatnya. Itu. Ya, jadi pasarnya satu aja yang disebut dengan pasar Manakhoh. Di era kejayaan Khalifah Utsman bin Affan, pasar itu sampai luasnya mencapai 5 hektar. Sekarang saya mau tanya, ada nggak di Indonesia atau di Asia Tenggara mall yang luasnya 5 hektar? Ada nggak? Nggak ada. Zaman sekarang modern aja nggak ada mall 5 hektar. Dulu tuh di Madinah pasarnya 5 hektar. Pasar Manakhoh itu pusat center perdagangan dunia. Kan titiknya di situ. Ke atas ke Eropa, ke sini Afrika, ke sini ke Asia, India, Cina dan seterusnya. Itu titik tengahnya kan di situ. Di Hijaz itu, di Yastrib, Madinah. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, karena keuntungannya berlipat, maka Abdurrahman bin Auf mendapatkan bagi hasil yang banyak juga. Dan akhirnya karena beliau ulet tekun gitu ya. Beliau sukses dan menjadi pengusaha keju dan mentega yang kaya raya. Bahkan dalam satu kesempatan beliau mengatakan, seandainya aku mengangkat sebuah batu, maka nih saya apa? Di bawahnya ada emas dan perak. Masya Allah. Ya, ini ya kisah beliau ya, entrepreneurship. Ya, masih panjang sebenarnya kisah-kisah yang lengkap dari beliau. Ini ada apa lagi nih? Kirain waktunya injury time gitu ya. Insya Allah ya. Ini mau udahan apa mau lanjut? Lanjut dulu ya. Oke. Dan ini kisah Abdurrahman bin Auf ya, kita hubungkan dengan yang tadi kategorisasi tour and travel. Tadi ada kesehatan kecantikan. Lantas yang biasanya yang ketiga ini busana atau fashion. Ya, ini kita sirkahkan nanti bikin satu brand fashion. Terus ada livestock dan lingkungan. Livestock dan lingkungan. Ya, di Selasa yang lalu kita hadirkan praktisi bisnis wakaf produktif. Semua yang saya undang biasanya praktisi wakaf produktif. Ya, wakaf produktif yang bisnisnya bermain di sampah. Ya, kita sudah ngobrol ya di pertemuan sebelumnya. Yaitu apa? Membuat mesin untuk mengoven sampah, bukan insenerator, bukan. Kalau insenerator membakar sampah keluar ada asapnya, polusi itu izinnya juga susah. Kalau ini mengoven, hasilnya nanti jadi seperti areng. Arengnya itu bisa dipadatkan jadi briket. Briketnya bisa dijual. Nah, ada asap yang keluar jadi asap cair, yang asap cair itu dikondensasi jadi apa kemarin ya? Pengawet makanan ya, bakso dan seterusnya ya. Kemarin kebetulan qadarullah ada jamaah ibu-ibu ya, di belakang itu dosen teknik lingkungan. Lingkungan mana ya? Siapa yang datang Selasa lalu? Teknik lingkungan apa ya? Lupa. Kampusnya apa gitu lupa. Ya. Dan beliau bilang, iya betul. Itu kalau dia bilang menghubungkan ke narasumber saya, nanti kalau Bapak butuh fasilitas lab kampus saya siap memfasilitasi itu. Wah ketemu saya bilang catat nomor HP-nya. Ya, ada dosen teknik lingkungan. Ya, ini kepake semua produknya. Yang dijual apa? Alat si ovennya. Yang rumah tangga kapasitas 2 liter. Jadi harian. Ada sampah, bruk masukkan, brak aja lah udah. Kecuali kaleng sama kaca, nggak bisa. Ya, kaleng sama kaca dia panas semuanya bisa meletus dan seterusnya. Jadi harus dikeluarkan dulu. Besi ya, logam sama kaca nggak bisa. Nah itu sama livestock. Masih di lingkaran halakah yang sama, livestock itu kurban ya, kurban atau kalau enggak masa hari kurban ya akikah lah, daging-dagingan ayam, telur itu juga bisa, livestock namanya, itu wilayahnya. Nah di sebelah sini biasanya yang kelima sama yang teteh-teteh juga biasanya di kiri depan itu ada halakoh untuk kuliner
Ya, kuliner. Nah, jadi kita cara kerjanya gimana? Masing-masing membentuk halaqah sesuai dengan minat masing-masing. Antum punya minat di mana, punya keahlian di mana, ingin memberikan kontribusi di mana, kayak gitu ya. Paham ya? Jadi bukan saya mau usaha kuliner, bukan. Saya ingin membantu usaha kuliner wakaf produktif. Bisa dipahami? Saya saya bisa sosmed dikit-dikit, tapi saya punya minat, saya pengen ngebantu yang sampah tadi, masuk ke situ. Atau saya suka traveling sih, saya bisa sosmed juga, bisa keuangan dikit, saya background keuangan, saya pengen ke tour and travel. Nah, tour and travel ini nanti kita akan insya Allah akan adakan produknya baru cuman satu aja sih sebetulnya ya, yaitu umroh tapi siroh. Tadi kan kita sudah tahu ya urgensi kenapa harus belajar siroh, karena siroh itu adalah fase makiyah paling mudah, ya dari situ masuknya. Dan kita sudah tahu seluruh Al-Quran itu ya asbabun nuzulnya pasti dari siroh, kan begitu. Nah maka dari itu Akang Teteh, nanti kita ada yang umroh siroh ini produknya cuma satu ya, umroh siroh. Kita umroh tuh berangkat, ya kan, di pesawat kita udah berihram, mikot di pesawat, Lam namanya. Di pesawat, landing di Jeddah, naik bis ke Makkah, kan dekat Jeddah Makkah, ya 2 jam ya kurang lebih ya, kalau cepat 1,5 jam bisa kalau malam. Nanti di Mekah langsung nggak ke hotel, langsung ke Masjidil Haram, jet lag langsung umroh, beres selesai langsung udah tuh, 4 jam 5 jam kelar kan? Biasanya umroh berapa hari? 9 ya, 9, 10, 11, 12 ya berapa, tapi biasanya 9 paling dikit ya. Terus sisa harinya ngapain? Yang sudah pernah umroh Akang Teteh, setelah umroh sisa harinya ngapain? Saya mau tanya, sok cing. Hah? Nah kan, nah huleng kan jawabannya kan, heehnya bener nya, dah umrohnya udah selesai ya. Ada yang masuk Madinah dulu sih ya, Madinah dulu 3 hari 4 hari baru ke Mekah. Tapi ini kita bahas yang Mekah hari pertama umroh selesai beres. Terus mau ngapain sisanya? Biasanya ngapain? Nah, kenapa nggak mumpung di sana tuh? Ya, kita mau tahu rumah Rasulullah dilahirkan. Rumah kakeknya Abdul Muthalib yang sebelah mana sih? Yang mana sih cing rumahnya cing? Kita datengin. Terus ketika beliau sudah menikah dengan Bunda Khadijah, rumahnya di mana? Di mana? Oh nanti jangan dulu ke rumah itu, aja kemana dulu? Ke Gua Hiro dulu, Ya kita rekonstruksi, nanti masuk satu-satu, yang badannya paling gede suruh diginiin, ikro, nah gitu ya, yang badannya paling gede ya, ikro, biar kerasa aja, aduh dibekap teh ikro teh kumaha gitu ya, nah kan, ya tapi semuanya ya ngabring, nggak bisa banyak orang ya, 45 biasanya, 40, 45. Ya gitu. Baru turun, ketakutan Rasulullah nih. Sampai rumah minta diselimuti kepada keluarganya. Dasiruni gitu kan. Dasiruni artinya selimuti saya. Akhirnya diselimuti oleh keluarganya Bunda Khadijah. Lalu beliau bercerita ya gitu kan. Nah di rumah itu. Jadi dari Gua Hiro kita susun kronologisnya. Gua Hiro ke rumah beliau dengan Bunda Khadijah, yang mana rumahnya? Itu rumah Sultan paling kaya di Mekah pada waktu itu. Sebelum jadi Nabi dan Rasul itu ya. Paling kaya kan beliau. Mereka berdua itu adalah pengusaha paling kaya di Mekah, 2/3 kota Mekah, hartanya. Ya, jadi mereka pasangan itu, ya Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah itu adalah pasangan terkaya menguasai 2/3 kekayaan kota Mekah. Nah di situ, ya. Nah maka Akang Teteh nanti dari situ terus lanjut ketika wahyu kedua turun ya, surat Al-Mudassir, perintah menjalankan dakwah. Lantas dakwah sir'iyah, di mana? Darul Arkom. Nah, ini Darul Arkom yang sebelah mana? Oh ini. Terus gitu kronologi kejadiannya. Ya, ketika dakwah jahriyah seperti apa? Nih. Ketika diboikot, nih. Ketika didatangi oleh utusan-utusan dari Yastrib, Aqobah namanya. Celah Aqobah, ya. Itu di Mina situ, dekat itu. Ada bonusnya nanti mini simulasi haji, ini gak pernah ada nih di umroh manapun, mini simulasi haji. Jadi kita umroh tapi kita ke Arafah, kita seolah-olah simulasi haji. Biar nempel dulu Kang, ya nempel di sini. Di apa nih psikomotorik kita nempel, berangkat nanti kita haji berikutnya. Kan gitu ya, haji ikut pemerintah lama banget ya, mudah-mudahan bisa haji plus atau bahkan bisa haji furoda. Furoda bayar sekarang, besok berangkat atau tahun lambat setahun biasanya. Gitu. Nah, ada mini simulasi haji, nah itu karena tempatnya berdekatan, jadi ada namanya Aqobah. Yaitu di tahun 12 kenabian tuh. Ya, datangi 10 dari
Bani Khazraj, 2 dari Bani Aus, pemimpin kabilah, dan mereka anak-anak muda. Maka karena ini anak-anak muda, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab anak muda juga nih, ya kan? Nah, bedanya nasib beda nasib dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau Mus'ab bin Umair dulunya orang kaya, ketika masuk Islam sama orang tuanya dicabut semua fasilitasnya dan dibiarkan jadi miskin, gitu. Tapi masih perlente, dandanan mah. Ya, gayanya, bajunya masih gitu. Nah, ini Mus'ab nih, dia ganteng, dia bacaannya bagus, dia banyak hafal Al-Qur'an, ya, dan juga vokalnya bagus, lantang, bulat suaranya. Pokoknya ada modalnya gitu. Nah, Mus'ab ikut sama 12 orang ini ikut ke sana ke Yastrib. Kamu berdakwah duluan di sana, gitu kisahnya. Ya. Maka the roadshow, Mus'ab bin Umair tuh roadshow bersama pemimpin kabilah tuh, setiap kabilah didatengin dan roadshow. Dan maka di sana semua pada masuk Islam. Maka tahun ke-13, nah 13 terakhir, 13 kenabian, 75 orang, ya banyak ya yang berhaji ratusan orang, tapi 75 orangnya melipir dari pertengahan ibadah haji melipir ke Aqobah. Terjadi Baiat Aqobah Kubro atau Baiat Aqobah kedua, tonggak sejarah. Ya, dimulainya apa? Proses perjalanan hijrah. Ya, nanti kita datang ke Aqobahnya. Tapi orangnya enggak 75 ya, 40. Nah, kita reka adegan di sana. Seru enggak? Merinding apa yang begini? Beneran nih, merinding. Reka adegan, iya, kita rekonstruksi ulang di situ kejadian Baiat Aqobah itu. Masya Allah, dari 75 orang tuh ada yang perempuan berapa gitu. Ada suratnya, surat cinta. Udah tahu ya isinya ya. Siap-siap takjil kata. Gitu ya. Nah, Kang Teteh yang di belakang Allah, nanti seperti itu ya kronologis. Lantas perjalanan hijrah itu kan gak langsung hijrah ya. Rasulullah dengan sahabatnya Abu Bakar ke ini dulu apa? Gua Sur. Nah, kita ke Gua Sur. Jarang-jarang. Kalau Gua Hiro ada, tapi Gua Sur jarang-jarang karena guanya kecil. Kecil sempit. Nanti kita ke Gua Sur, itu batunya beda, warnanya hitam, beda sendiri. Nanti setelah itu tadinya mau ada perjalanan naik onta lah, ya. Tapi nggak jauh-jauh, 100 meter aja. Maksudnya ini Rasulullah udah turun dari Gua Sur menuju Madinah kan pakai onta tuh. Sama sahabatnya Abu Bakar kan pakai onta. Tapi ya kita nggak inilah ya. Enggak kayak gitu, kita pakai bis. Ya nanti ketika masuk di mana kan Rasulullah menebang pohon gorkot ya sama pohon kurma untuk tiang-tiang Masjid Nabawi ketika pertama kali didirikan itu. Itu di mana lokasi pemotongannya? Ternyata ada sama pemerintah Arab Saudi tegelnya warna merah. Diabadikan tuh. Pasar Manaho yang 5 hektar juga ternyata masih ada. Sisanya udah dibangun hotel ya, jadi wakaf produktif untuk Masjid Madinah juga. Di hotel-hotel itu penghasilan nanti buat menghidupi masjid, ya. Nanti ada tuh di mana tuh. Nah kita nanti lihat kebun kurma Utsman bin Affan dan seterusnya. Ya ini Masya Allah Kang Teteh. Itu yang kita akan adakan nanti di bulan Insya Allah bulan Agustus, September. September Insya Allah. Di bulan September. Jadi kita belajar sirah nabawiyah langsung di titik-titik lokasi kejadiannya. Ini luar biasanya ini ya Masya Allah. Jadi kita mengemban misi bukan hanya ibadah umroh, mendapatkan keutamaan ibadah, tapi juga mengemban misi kita mengubah diri kita total. Ya, karena kalau sudah belajar sirah nabawiyah total kita udahlah berpikir harus dengan cara nabawiyah, ya, bertindak harus dengan cara nabawiyah, ya, memperlakukan anak, istri, orang tua dengan cara nabawiyah, memperlakukan sahabat orang lain dengan cara nabawiyah, teman-teman sekantor dengan cara nabawiyah, bikin usaha dengan cara nabawiyah, semuanya akan ke sana. Jadi enak gitu, hidup udah ada panduannya tuh. Sokcing yang gak ada panduannya apa? Nah, maka saya di salah satu kuliah pernah ada sesi tanya jawab itu kepada dosen gitu ya. Nah ada mahasantri akhwat gitu yang bertanya begini, Ustadz sebenarnya kalau kita belajar ilmu tuh, kita tuh apakah hanya ilmu agama aja? Apakah hanya terbatas di situ kita tuh menimba ilmu? Maka kan ilmu kan banyak juga ilmu-ilmu yang lain gitu seperti ilmu parenting kah, relationship kah, atau ilmu manajemen apa? Jawaban ustadznya tahu nggak? Simpel banget jawabannya. Lah emangnya Bunda pikir ilmu-ilmu itu sumbernya dari mana? Ya juga ya. Artinya kalau kita belajar ilmu manajemen ya pasti sumbernya dari Quran. Berarti manajemen yang kayak gimana yang bersumber dari Quran? Manajemen yang nabawiyah. Kan begitu. Kalau kita belajar politik atau kepemimpinan politik pasti bersumber dari Quran. Tetapi politik dan kepemimpinan yang nabawiyah, parenting yang nabawiyah, pendidikan yang nabawiyah, semuanya bersumber ke situ. Ya, maka dari itu paling afdol, paling enak setrumnya langsung berangkat ke titik-titik lokasi kejadiannya, rekonstruksi ulang,
Iya kan? Ini luar biasa. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Terakhir, siapa yang sudah mengerjakan PR yang ada di dalam grup WA? Boleh Cung angkat tangan. Yang PR di grup WA-nya sudah dikerjain. Kita mau ngobrol dulu bentar. Udah? Hah? Baru masuk grup? Oh belum masuk grup? Oh baru. Yang udah? Udah ya? Nah, boleh Akang maju ke depan. Terakhir ya. Udah ada kertasnya waktu habis cenah. Masya Allah. Ini dari halakoh apa? Assalamualaikum, alhamdulillah. Kang siapa namanya? Teddy. Akang Teddy dari halakoh kuliner. Nama halakohnya apa? Halakohnya Utsman bin Affan. Harusnya Abdurrahman bin Auf kuliner mah, Utsman bin Affan mah pengusaha fashion atau tenanawan ya. Kalau kemarin yang teteh-tetehnya yang seru, teteh-teteh yang seru ya. Mau namanya apa? Khadijah, semuanya mau namanya Khadijah halakohnya. Jadi halakohnya dinamain dengan nama para sahabat atau sahabiah. Oke, PR-nya. Kalau pembagian, jadi PR-nya ada pembagian ya, pembagian tugas ya. Siapa yang akan pegang keuangan, siapa yang pegang admin, siapa yang pegang sosmed, begitu ya? Betul. Oke, PR udah dikerjakan PR itu? Sudah pada ngisi teman-teman? Ah ya, nggak apa-apa, kan mungkin udah pada mudik ya? Iya. Jadi udah tapi belum. Sudah. Hanya kan tadi bilang Ustadz kan ininya saja 3 brandnya saja kan dari itu. PR kedua ya? PR kedua ya kebetulan yang brand itu seperti yang saya bicarakan di grup itu, alhamdulillah saya terutama terinspirasi dari sebuah halakoh. Jadi saya akan buat satu merek semua bernama halakoh. Jadi pengalaman saya dulu pernah punya air isi ulang, air mineral namanya ya kalau teman-teman buka di web itu ada merek cai urang dan kemasan air mineral Ted's ya. Bulan nama saya Ted's gitu. Nah, ini hari ini saya akan coba produksi halakoh. Halakoh saya kemarin sudah setting itu galonnya saja. Di grup itu galon warna galon ini galon halakohnya. Nah, iya, airnya karena orang semua pasti butuh air. Produk kedua karena saya kemarin terinspirasi dari madu drum-druman, saya juga akan bikin madu kemasan mereknya halakoh. Madu halakoh. Jadi semua terinspirasi dari halakoh ke halakoh, majelis ke majelis ya, masjid ke masjid gitu. Itu Ustaz sementara. Jazakallah Kang Teddy, boleh kembali ke tempat. Ya, jadi PR kedua adalah mencari brand yang bisa diajak kerjasama, halakohnya jadi mitra. Paham ya? Misalnya, aku udah ngontak nih orang Mixwe, modalnya sekian. Ya, kelompok kami kuliner mau buka cabang Mixwe. Nah, misalnya gitu, itu contoh saja. Ya, nggak harus Mixwe sih, itu hanya contoh. Kurang lebih gitu tugasnya. Yang kedua ya, dan Abah yakin yang lain juga sudah mengerjakan tugas di grup WA masing-masing. Nah, yang belum masuk grup gimana? Itu pertanyaannya. Yang belum masuk grup. Ya, khusus teman-teman yang belum masuk grup, aduh ini gimana ngebaginya ya. Tentukan saja antum ingin berkontribusi dari 5 kategori itu mau yang mana? Paham? Ya, ini makin banyak orangnya kan, makin seru kan? Ya, mau ikut berkontribusi di kategori apa? Diulang ya, tour and travel, kesehatan kecantikan, fashion, livestock dan lingkungan, kuliner. Itu 5 tuh. Ya, silakan nanti ya masuk aja ke grup situ, cari orang-orangnya di sini. Nanti tolong orang-orang yang sudah ada dalam grup duduk ya, berdasarkan formasi yang biasanya kita duduk ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Tete juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti silakan yang belum masuk grup datang ke halakoh-halakoh yang ada, ya tanyain. Assalamualaikum, halakoh apa ya? Kuliner. Oh salah, saya mau fashion. Assalamualaikum, fashion ya? Iya fashion. Masukin dong ke grup gitu. Bisa dipahami? Minta di-invite oleh mereka ke grup. Pastikan Akang Tete yang masuk ke grup berkontribusi nantinya ke depannya. Ya, ini kita sudah sesi terakhir di Ramadan, insya Allah nanti di Selasa, bukan di Selasa. Selepas Ramadan nanti di Syawal, insya Allah di bulan Syawal kita akan mulai berusaha untuk kick off usaha kita. Ya, sebetulnya tadi untuk brand, karena wakaf produktifnya diarahkan utamanya di tahap awal untuk Masjid Al Latif,
Abah sih sudah minta izin kepada DKM untuk namanya alatif semua. Kurang lebih gitu sih. Ya. Jadi nanti misalnya ada kafe alatif, toko kopi gitu misalkan kan kuliner kan, ya. Atau pecel apa gitu ya, pecel Surabaya alatif gitu. Alatif semua weh. Ya, gitu. Jadi nanti bisa di cloning ya, tapi ini usulan terserah halakonya. Kalau nggak mau udah saya maunya pecel lele Utsman bin Affan ya mah enggak weh atuh tenan naon itu juga nggak apa-apa. Yang penting kan semangat wakaf produktifnya. Ya, pecel lele Khadijah nanti kan gitu kan yang tete-tete ya. Bisa dipahami barusan tugas terakhir ini panggilan jiwa, tidak ada paksaan. Ya, kalau Akang Tete ingin berkontribusi untuk agama ini melalui membangun wakaf produktif, ayo. Karena penutup dari saya terakhir, karena peradaban akan ditopang oleh pilar-pilarnya. Dan pilar-pilar peradaban ada 5 tapi 3 dulu yang disebutkan. Yang pertama adalah umaro, pemimpinnya. Ya, jadi kalau mau menjadi pilar peradaban harus mau jadi pemimpin. Berarti harus mau ikutan partai politik. Waduh nanti dulu deh. Ya, next skip nomor 2. Nomor 2 menjadi ulama, ahli ilmu. Waduh dibandingkan dengan Ibnu Qayyim, waduh jauh ya. Ulama ya, atau yang baru-baru kemarin meninggal Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, aduh kayaknya kita jadi ulama kejauhan ya, nggak nyampe ya. Ya udah yang nomor 3 skip, nomor 3 pilar ketiga orang kaya. Ya, peradaban ditopang dengan harta. Harta apa lebih tepatnya? Wakaf produktif. Bukan harta infak, bukan hanya harta sedekah infak bukan, tapi wakaf produktif, wakaf dan wakaf produktif. Apa itu wakaf? Kalau antum tahu Zamzam Tower bangunannya itu wakaf. Tapi operation hotelnya, sekarang ada Pullman, ada Movenpick, ada macam-macam di dalam situ. Hotel yang beroperasi dan menghasilkan cuan itu namanya wakaf produktif. Cuannya untuk menghidupi Masjidil Haram. Makanya kalau antum ke Masjidil Haram kita nggak nemu kotak kenceleng. Minimal seperti itu. Terima kasih sudah hadir, kita ketemu lagi nanti di bulan Syawal. Ingat nanti duduk berdasarkan formasi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang belum masuk grup, nah punten Akang, punten Teteh masukin dong ke grup gitu ya, tolong di-invite gitu ya. Sip, bisa dipahami ya? Itu saja, terima kasih sudah menghadiri majelis ini, mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Man salaka thariqa yaltamisu fihi ilman, sabhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut, memaksakan, mendorong dirinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan membukakan jalannya menuju surganya. Dan Allah tidak menyebut jalan mudah lainnya. Terima kasih, kita dengan alhamdulillah, alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mengambil alih ya Pak.